Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lera Ramadhani Salman dari PPG Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Berikut adalah perjalanan pendidikan Indonesia dimulai pada masa sebelum merdeka, setelah merdeka, pada masa reformasi, dan hingga saat sekarang. Pada masa sebelum merdeka, pendidikan tidak dapat dimiliki oleh semua orang karena dibatasi dan diperuntukkan bagi bangsa Eropa yang menguasai Nusantara dan para bangsawan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Sedangkan rakyat hanya diberikan pembelajaran yang terbatas, yaitu pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung yang diberikan seperlunya dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Setelah lahirnya cita-cita baru, pada tanggal 3 Juli 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka. Maka setelah merdeka, inovasi pendidikan nasional terus berkembang guna memberikan kemerdekaan pendidikan bagi pelajar Indonesia. Pendidikan pada awal kemerdekaan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya membangun bangsa yang dipenuhi dengan semangat untuk mencerdaskan bangsa meski menghadapi tantangan besar. Masuklah pada masa sekarang di mana kurikulum 2013 digantikan menjadi kurikulum merdeka, yang mana guru memiliki keleluasaan untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pada kurikulum merdeka ini, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata pada kurikulum merdeka, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, akan tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setelah saya mempelajari dan memahami perjalanan pendidikan nasional, saya menjadi paham bagaimana sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Selain itu, saya juga mengetahui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan dalam pendidikan saat ini. Dengan memahami materi ini, saya menjadi termotivasi menjadi seorang guru hebat yang ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan, mencerdaskan penerus bangsa, dan ikut menuntun peserta didik menjadi manusia merdeka yang tumbuh sesuai kodratnya. Maka saat saya menjadi guru nanti, saya akan terus belajar memaknai dan menghayati pribadi saya sebagai manusia merdeka dan mengikuti perkembangan zaman. Karena sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi, mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik peserta didik sesuai dengan zamannya yang didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi, perjalanan pendidikan nasional Indonesia memiliki koneksi yang erat antara berbagai tahapan dan perubahan yang terjadi di sepanjang sejarah. Setiap periode dalam perjalanan ini membawa perubahan yang signifikan, mempengaruhi filosofi, kebijakan, dan implementasi pendidikan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.